Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun ada yang dirahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa kita akan mengikuti sama-sama mengikuti tausiah dari Ustadz Abdul Lubis terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi dengan tema kemuliaan bulan Ramadan. Jadi bagaimana nanti kita bisa mempraktekkan di bulan Ramadan ini kita benar-benar fokus untuk ibadah untuk bulan full. Nanti beliau akan menjabarkan seperti apa nanti yang harus kita jalani step by step. Mari kita simak bareng-bareng. Insyaallah kita akan ikuti tausiah dari beliau. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin para pemirsa di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sa'ban sudah sampai, maka Rasulullah itu selalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Nah, di depan para sahabat Rasulullah bersabda, "Ya ashabi, afarahtum biliqa'i Ramadan?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Maka sahabat-sahabat menjawab, "Qalu bala farahna ya Rasulullah." Kami gembira Rasulullah. Karena sahabat-sahabat itu tahu Ramadan. Bahkan kalau ada juga di antara mereka yang mau minta supaya Ramadan terus, nggak usah bulan yang lain, nggak usah ada. Saking asiknya ibadah di bulan Ramadan. Izan fatazawwadu, kalau begitu kalian berbekal, kata Nabi. Maka sahabat-sahabat ini di bulan Sa'ban itu mereka berbekal, mencari bekal mereka. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang macam-macam lah. Seperti kita juga kan gitu. Nah, nanti persiapan perbekalan itu untuk waktu 1 Ramadan itu mereka sudah tidak ada kerja dunia lagi. Betul-betul bekal itu disiapkan untuk 1 bulan Ramadan. Begitu. Jadi bekal yang dimaksud adalah jadi di start Ramadan itu udah nggak ada lagi dagang, nggak ada lagi kerja, nggak ada apa, ya betul-betul ibadah. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat kemuliaan, keistimewaan, dan bukan perbedaan yang banyak gitu. Jadi Ustaz, kalau di bulan Ramadan itu sunnah pun jadi pahala wajib ya, jadi digandakan ya, apalagi yang wajib dilipat ganda. Satu, yang kedua, memang kebanyakan masyarakat umum itu masih beraktivitas seperti biasanya Ustaz. Artinya kalaupun ada berkurang aktivitasnya, boleh mungkin karena mungkin karena haus dan lapar, tapi tetap kerja dan segala macamnya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu makanya kalau dulu kan pernah di zaman Bung Karno itu libur kalau bulan Ramadan. Di zaman Pak Harto ada separuh Pak Harto berpuasa, itu pernah juga libur bulan Ramadan. Tapi sekarang ini udah enggak. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bulan Ramadan itulah. Nah, makanya di bulan Ramadan itu yang sunnah dihitung fardu, yang fardu dilipat gandakan, ya kan? Kenapa? Karena itu medannya. Karena di bulan Ramadan itu pertama dia itu adalah ada 1 malam yang tidak bisa diganti, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya dibilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti 83 tahun 40 hari. Subhanallah, 1 malam aja. Nah, bagaimana sahabat menyikapi Lailatul Qadar itu? Mereka Lailatul Qadar itu bukan mereka pas tanggal serikuran 21, 23, 25, 27 menunggu, tapi dari awal dia sudah istiqdat, standby. Standby itu bukan nunggu, tetapi dia bekerja apa semua begitu. Dan mereka sudah ikat pinggang. Jadi itikafnya mereka itu bukan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu spesial itikaf, karena adanya malam selikuran 21 itu. Tapi mereka itu sudah memenuhi masjid-masjid, bikin amal, bikin ibadah, baca Quran. Tuh, saya kalau di Pakistan itu kan
itu kan 3 lantai masjidnya. Iya. Sholat apanya itu, sholat tarawihnya itu lantai 3 itu 10 juz. 10 juz. 10 juz ya. 10 juz, 23 rakaat 10 juz. Masya Allah. Pesertanya yang siap 10 juz. Lantai 2 itu 5 juz. Masya Allah. Lantai 5 juz. Lantai pertama itu yang 1 juz. Nah, jadi silahkan setiap orang mengukur kemampuannya. Masya Allah. Begitu, karena dia nawafil, tambahan amalan ibadah. Jadi nggak ada orang kayak sekarang ini, mohon maaf ya, saya bukan mendiskreditkan, tapi udah bukti. Kalau Bapak pergi ke Blok M, di situ ada warung namanya Al Barkah. Siang hari bulan puasa buka, yang jual Abdurrahman, yang makan Abdullah. Bagaimana kita coba di bulan Ramadan kita buka siang hari, orang-orang berpuasa kita? Itulah makanya ya, karena ketakwaan itu penting. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan terus takwa, tujuannya terus takwa. Nah, bagaimana malam harinya itu uhillakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum antum libasul lahunna alimal annakum kuntum tahtanu amsakum fatabalaikum afaakum fal ana basyiruhunna. Ya, jadi dihalalkan bagi kamu malam hari bersama istri-istri kamu. Tapi waktu sudah pas waktunya itu tidak boleh lagi. Maka dibilang gitu, wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan dengan istri-istri kamu sedangkan kamu adalah akifuna fil masajid, iktikaf di masjid. Nah, itu arti daripada itikaf itu dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan gitu. Iya, cuman kesempurnaan untuk dapat supaya lebih khusus itu 21 ke sana. Makanya ada yang memspesialkan 10 hari terakhir gitu. Nah, dan itikafnya itu betul-betul kalau di mana-mana negeri yang sudah maju itu, ini masjid dibikin koridornya. Ya kan? Keluar dari sini batal. Oh gitu ya. Keluar dari sini batal di itikafnya itu sampai begitu. Kalau kita kan enggak. Itikaf malam-malam pulang. Makan di rumah bersama istri. Nah, itu enggak. Itu bukan itikaf namanya, itu namanya istri kap. Istri di dekap itu namanya. Mungkin kan ada juga barangkali pendapat Ustaz tuh malam Lailatul Qadar itu kan biasanya malam ganjil Ustaz ya. Ya. Ada nggak tanda-tanda alam yang bisa menandakan ke arah bahwa hari ini adalah insya Allah malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Ada Ya. tanda-tandanya? Kita kan begini, itu kan tanda-tanda alam kan sesuai dengan ayat inna anzalna fi lailatul qadri. Lailatul qadri wa ma anzalna kama anzalna ala lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war. Diturunkan malaikat dan ruh. Ya kan? Fiha di waktu-waktu itu. Tanazzalul malaikatu fiha, ya kan? Sampai hatta matla'il fajr. Fiha salam. Jadi salam itu dalam arti kesejahteraan juga, dalam arti kesehatan juga, dalam arti hidayah. Nah itu, karena aslim taslim, masuklah kamu Islam, taslim kamu pasti selamat. Jadi di situ fiha salam, dia keselamatan, kesejahteraan. Baru itu salamun fiha salam, fiha salam. Jadi keselamatan itu yang sangat kita kejar, yang sangat kita perlukan. Jadi mungkin begini Ustaz ya, artinya ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu bisa terasa saja dari apa namanya, dari tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam ya. Bisa kita memang tanda-tanda alam ya. Kadang-kadang Dari ada angin, seperti pohon-pohonan. tiba-tiba seperti ada kalau pengalaman Cahaya, orang ya. itu, tapi walau alam Ya, apakah ya. itu betul atau tidak, firasat orang itu aja, wah tadi kayaknya Ya. adem. Ya betul Ustaz. Itu memang Tadi kayaknya itu ada suara menggerincing di telinga saya. Iya, iya. Masing-masing orang pengalaman beda-beda. Beda-beda, ya. Gitu. Tergantung sejauh mana sikap dia Pemahaman, menghadapi itu, dan sejauh mana tawadhu dia kepada Allah. Karena yang paling penting itu hidayah. Artinya apa? Hidayah itu apa? Hidayah itu orang nggak tahu jadi tahu. Makanya bukan soal mudik. Iya. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, saya bukan mengkritik orang mudik.
Tapi yang dikatakan itu kalau sebenarnya kita minta maaf itu kepada orang yang selama 1 tahun kita banyak berbuat dosa. Contohnya kita di satu kampung ini kampung Ciracas kan. Nah kita di sini setahun bergaul. Tahu-tahu mudik minta maafnya sama emak kita di rumah di kampung sama nenek kita. Padahal kita 1 tahun nggak buat apa-apa di sana. Semestinya orang itu 1 hari pertama itu mereka maaf-maafan dulu sama orang di mana mereka berbuat salah, baru mereka boleh mudik. Itu baru kalau seperti Malaysia itu kan open house. Setelah seminggu sudah pulang. Jadi puasa 6-nya dijalankan dulu. Sudah puasa 6, nah baru kita mudik. Karena mudik itu nggak harus pas hari hanya. Emang kenapa sih hari hanya? Ya. Kan gitu. Artinya puasa 6 itu Syawal tadi ya? Ya. Jadi pas kita selesai sebulan penuh, hari ini misalnya hari kedua itu udah baru mulai sudah, puasa. Nah, kalau saya rutin itu setiap tahun. Hari pertama kita diharamkan Ya puasa. betul. Karena kita bergabung dengan saudara-saudara kita di kampung kita itu salam-salaman, minta maaf karena mungkin ada bapak misalnya masak sayur sopnya tercium ke tetangga, tapi bapak nggak kirim sop. Orang tuh merasakan ciumnya doang, bapak berdosa. Terus ada lagi kambing tetangga makan rumput, bapak ada asar ini yang punya kambing nggak punya otak, nggak tahu diri. Nah itu dosa juga. Nah dosa-dosa setahun itu dikumpulkan, maka kita setiap 1 hari lebaran itu dianggap puasa supaya gembira-gembira minta maaf sesama mereka. Baru hari keduanya kita sudah puasa sunnah selama 1 minggu. Hari ke-8 boleh mudik, boleh apa. Ya. Jadi Ustaz, ada juga ada kawan-kawan saya, beliau tuh saya pernah datang ke rumahnya waktu belum lama ya. Jadi beliau itu puasa Ustaz mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab juga sebulan full. Saya salut banget Ustaz. Yang kedua Sya'ban juga sebulan full, langsung lanjut Ramadan. Sekarang masih puasa beliau. Nanti setelah itu 6 hari kemudian setelah Syawal baru buka. Ada juga yang memang ini kan masalah masail ini memang hadis-hadis itu banyak. Iya. Tapi kalau saya pribadi tergantung kepada setiap orang. Pemahamannya ya. Nah begini, mazhab aja ada 4, ada mazahib, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Iya. Ya yang Quraisy itu kan Syafi'i yang seniornya. Jadi boleh juga kita berapa kepada mazhab itu supaya lebih jelas. Mazhab itu kan tempat kembali kepada tempat pergi kita ataupun pegangan kita terhadap satu hukum syar'i. Jadi yang penting dia ada ilmunya. Dia buat itu ada alasannya, pernah belajar kepada ustadz mazhab yang mana, dia bikin. Orang lain belum tentu dapat ilmu yang itu. Tapi jangan saling menyalahkan. Itu aja. Nah, kalau saya sendiri paham puasa saya dan Kamis. Udah oke. Nah, kadang-kadang puasa pertengahan bulan. Itu pun kadang-kadang. Tapi kalau Senin Kamis dirutinkan lah. Kadang-kadang Nabi dan Senin Kamis juga. Betul Ustaz. Jadi memang betul Ustaz. Jadi Ramadan ini memang untuk menempa diri saja. Bagaimana kita Ramadan itu dijalani dengan fokus dan khusyuk dan istiqomah, dan juga selain itu Ustaz, selain kita menahan hawa lapar dan haus, juga kejujuran Ustaz. Jadi kejujuran benar. Makanya kan itu teman tanding kita kan hawa nafsu. Iya. Ya kan? Jadi kita ini bertanding, ibarat kita di satu ring bertanding. Teman kita pertandingan ini sparring partner namanya. Ya, hati-hati. Karena kadang-kadang teman bertanding ini kalau dia udah tahu kita siapa, itu setan itu begitu. Dia udah tahu siapa kita. Oh ini orang pakai hawa nafsu nih, maka kita pas mau mukul gitu, dia ngelak sedikit, kita udah terjerumus keluar. Puasa 3 hari udah keluar ring, nggak puasa lagi. Kenapa? Kita dengan hawa nafsu. Makanya mengendalikan hawa nafsu. Nah, makanya nafsu ada 4. Nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, nafsu musawilah, dan nafsu mutmainnah. Jadi dalam diri kita ini ada 4 nafsu. Yang Allah terima itu nafsul mutmainnah. Itulah yang irji ila rabbi radhiyallahu anhu fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Itulah yang masuk surga. Sedang ketika hawa nafsu bekerja sama dengan habit kebiasaan jelek kita, keburukan kita sehari-hari, bekerja sama lagi dengan external side, yaitu setan, bad habit tambah 3 nafsu. 5 di dalam kita diri melawan 1 mutmain, maka orang sering salah.
Hanya orang yang betul-betul niatnya benar, istiqomah di jalan Allah, baru dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itu kira-kira. Iya, Ustaz. Jadi begini Ustaz, di dalam bulan Ramadan ini selain untuk apa tadi menawan hawa nafsu, Mengendalikan hawa nafsu, juga tadi itu di situ adalah untuk pembelaan diri, bagaimana kita bersikap amanah atau jujur, Ustaz ya. Iya, iya. Artinya apa? Nggak mungkin kita lagi puasa terus kita cicipin mungkin kurma atau mungkin teh manis atau kopi kan? Iya, Kita iya. di luar tetap tidak puasa. Jadi disinilah dibutuhkan suatu kejujuran kita dan komitmen kita berawah, Ustaz ya. Ya. Nah, kalau ini tarik keluar eksternal, maka dalam kehidupan kita pun kita akan jujur, Ustaz. Iya, iya. Kalau kebiasaan kita di puasa itu kita Iya, keluar dalam kehidupan amalah kita, Iya, iya. dalam kita pekerjaan kita, semua lah. Kalau kita tarik keluar, maka kita akan jadi orang yang benar-benar amanah, orang yang jujur saja. Ya memang karena dia itu ada unsur tarbiyah, karena di dalam Ramadan itu ada di situ sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Sehat itu dua, ada sehat batin, ada sehat fisik. Jangan kita anggap sehat fisik saja, pada sehat itu kenapa? Kurikulum makan kita jadi teratur. Biasa makan siang walur, tapi jadi kurikulumnya memperlambat makan sahur, menjegerakan berbuka puasa. Itu kan kurikulum waktu yang udah jelas, sehingga perut kita tuh teratur makanannya apa semua begitu. Jangan congok-congok banget lah gitu kan. Maka perintahnya kulu wasrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, tusrifunya itu larangan. Kita kadang-kadang minum makannya perintah, tapi larangannya kita nggak kita amalkan. Padahal larangan itu sebenarnya untuk memperbaiki diri kita, lahir dan batin kita jadi sehat. Bayangkan kalau orang berpuasa itu betul-betul beda memang hasilnya. Agak beda dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Betul, Ustaz. Iya. Memang saya perhatikan, Ustaz, karena belum lama itu alhamdulillah saya di JMN TV kedatangan juga seorang dai ya di sini. Dia beliau saya tanya, antum puasa udah berapa tahun? Ustaz Daud. Dia jawab 14 tahun. Sampai saat ini masih puasa. Itu makanya saya terkesima dan kita merasa ini juga merasa benar-benar kita merasa tertarik juga amalannya aku bisa kuat 14 tahun puasa atau lebih dahulu. Bahkan dia kemana-mana jalan kaki, Ustaz. Kemana-mana jalan kaki. Iya, infanteri dia jauh lah. Dari sini ke markasnya jalan kaki. Dari sini ke rumahnya di Sukabumi jalan kaki. Masya Allah. Bahkan Ustaz yang lebih aneh lagi, beliau ini jalan kaki dari sini ke Mekah benar-benar puasa. Sekarang udah sampai ke Bengkulu. Artinya ini orang benar-benar ini pakai amalan apa Ustaz? Itu begini, Ustaz. Makanya saya bilang itu individu boleh saja beramal yang baik. Tapi kalau saya ditanya ada dua amal yang bagus. Satu amal infirodi pribadi kita, satu lagi amal istimai yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau fa'ala infirodi itu ibarat setetes air di laut. Tapi kalau fa'ala istimai lautannya. Nah, kalau saya memilih lautannya, maka saya sering ke jamaah, apa begitu. Saya keliling beberapa negara kan. Saya keliling sudah pergi, saya mungkin sudah ada 24 negara saya keliling. Nah itu kerjanya gitu, pergi ke jamaah, pergi ke rombongan, pergi ke masjid, pergi apa aja lagi imam badan soleh gitu. Terus jangan lupa zakat yang sesungguhnya itu di luar 8 asnaf itu kan di surat At-Taubah ayat 60 itu kan inna masadaqul kalau masukkan Indonesia bila sa'ina tilkom itu kan 8 asnaf. Nah 8 asnaf ini 8 yang berhak mustahik untuk mendapatkan apa ini diutamakan fisabilillahnya gitu. Saya terkesan itu di India memang mereka sudah jauh lebih paham dari kita ya. Orang-orang India ini kalau Islam, jadi kami satu saat kami itikaf di sana bulan puasa. Jadi sana orang zakat fitrah pun habis semua, duit berkarung-karung. Nah, jadi di sana karena ada orang fisabilillah, jadi itu hasil zakat diserahkan fisabilillah. Kami lagi ada di situ. Nah, diserahkanlah uang itu mungkin ada setengah karung. Nah, terus amir jamaahnya bilang, ya siapa yang fisabilillah? Ini orang dari Indonesia nih, jadi dikasih ke saya itu semua. Pulang-pulang bawa duit banyak itu saya bagi-bagi sama santri saya, keluar lagi di jalan Allah. Jadi kepahaman orang itu kalau dalam bulan puasa sudah betul, Allah kasih kepahaman. Jadi mereka seperti zaman Umar bin Khattab nggak mau lagi menerima zakat. Saya udah dicukupkan oleh Allah. Akhirnya zakat-zakat ini disimpan di Baitul Mal. Itu orang-orang yang
fakir miskin tuh dia ngambil sendiri sekedar cukup makan dia. Jadi miskin tidak minta-minta, kaya tidak sombong. Itulah hasil dakwah. Masya Allah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Betul Ustaz, ketika kita istiqomah dalam dakwah, maka Allah akan kasih kepahaman agama Ustaz ya. Nah, iya. Nah, setelah kepahaman agama, maka orang ini akan tertib dalam ibadahnya. Iya, iya. Terus dia akan juga akan merasa giat, merasa ringan dalam melaksanakan ibadahnya. Iya, iya. Jadi Karena kan kalau- 3 targetnya itu. Iya, Dakwah itu, hasil dakwah adalah ibadah yang benar iya. kepada Allah. Jadi hubungan kita semakin baik kepada Allah. Betul. Sholat kita semakin baik, puasa Iya. kita semakin baik, zakat kita semakin, itu kan hubungan kepada Allah. Iya. Nah, setelah itu hasilnya lagi kita semakin mulia di tengah-tengah manusia. Iya, iya. Maka sifat ikram, Iya. akhlak, Iya. ini penampilan kita bukan lagi say it with flower, katakan dengan bunga, nggak cukup, bunga nggak cukup. You are to be flower, kamu yang jadi bunganya. Nah, kalau udah jadi bunga kan kemana-mana disenengin kan gitu Iya, iya. kan. Nah itu, Iya, iya. jadi istri kita misalnya pakai cadar, orang bilang, waduh, ibu cadar itu bagusan. Kalau sekarang teroris gitu kan, karena tidak ada Amalnya. amalannya nggak Amalannya. nampak, nggak nyambung. Iya, iya, Ustaz. Nah, sekarang kan udah jadi fitnah ini amal-amal yang baik ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah. orang yang berkata seperti itu Hidayah, Ustaz. kita doakan supaya dapat Hidayah, ya. hidayah. Sebab kalau dia nggak dapat hadiah, dia celaka mati dalam keadaan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Sementara orang yang pakai cadar aman-aman aja di surga. Ya. Dia saking takutnya kepada politik dunia, ya kan, dia mau apa semuanya, sampai-sampai dia membuat fitnah yang besar. Iya, Ustaz. Sekira gitu aja, mudah-mudahan ada kebaikan. Baik, Ustaz. Pak pemirsa di mana pun berada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh belahan dunia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tadi kita bareng-bareng menyimak tausiah dari Ustaz Abdul Lubis. Dan intinya, jadi menurut saya itu ada 4 hal yang kita bisa nanti laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jadi 4 T sebenarnya Ustaz. 4 T yang kalau saya simpulkan itu. Yang pertama tuh sholat berjamaah, jangan sampai ketinggalan takbiratul ula. Itu T pertama, Ustaz ya. Yang kedua itu kita selalu supaya dekat dengan Allah, maka kita sholat tahajud. Yang ketiga kita selalu baca Al-Quran tilawah. Yang keempat agar kita tetap jadi orang yang benar-benar orang yang benar-benar baik, orang yang soleh, maka kita akan turunkan pandangan, jangan mata dilalatan kemana-mana. Nah, jadi intinya kita benar-benar ingin benar-benar menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah, terutama dalam dakwahnya. Ya, Begitu Ustaz ya. kita doa biar dapat kebaikan ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukran wa ya bidal dzikr azim sultanik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilak. Waqihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannatu adnin allati wa'adtahum. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.